Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Hanna Jihan Kasbina, NIM 1930202335, dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Novita Sari, NIM 1930202332. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adab berpakaian bagi laki-laki. 1. Menutup aurat. Pakaian yang baik adalah pakaian yang menutup aurat. Aurat laki-laki dimulai dari bagian tubuh pusar hingga lutut. Meski demikian, kamu juga harus menyesuaikan pakaian dengan norma setempat serta keperluan acara. Orang akan dipandang miring jika keluar hanya dengan mengenakan celana pendek dan bertelanjang dada saat ke acara penting. Pilihlah pakaian yang menutupi aurat dan tetap sopan di segala tempat. Yang kedua, kenakan pakaian yang sederhana. Dalam Islam dianjurkan untuk bersikap sederhana dalam segala hal, termasuk dalam hal berpakaian. Memakai pakaian yang mewah dapat menimbulkan penyakit hati seperti sombong dan takabur pada diri sendiri. Yang ketiga, memakai pakaian berwarna putih. Meski Islam tidak membatasi warna apa saja yang bisa dipakai, tetapi warna putih sangat dianjurkan karena bersifat suci dan bersih. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh sabda Rasulullah. Pakailah pakaian berwarna putih, karena pakaian berwarna putih lebih suci dan lebih baik. Kafankan jenazah kalian dengan kain putih. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Dan yang keempat, hindari pakaian yang terbuat dari sutra dan emas. Pakaian sutra dan perhiasan emas biasanya dipakai oleh perempuan. Islam melarang laki-laki untuk mengenakan dua barang tersebut karena dalam berpakaian, laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, begitu juga sebaliknya. Dan yang kelima, hindari pakaian syuhrah. Pakaian yang dapat mengundang perhatian banyak orang dapat disebut dengan pakaian syuhrah. Hindari pakaian yang terlalu mewah atau pakaian yang terlalu lusuh dan compang-camping, atau yang berbeda dari kebiasaan orang-orang pada umumnya. Rasulullah bersabda, barang siapa memakai pakaian syuhrah, maka Allah akan memakai pakaian yang serupa pada hari kiamat nanti. Kemudian, dalam pakaian tersebut akan dinyalakan api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Adab berpakaian bagi perempuan. Dari Usama bin Zaid berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada sepeninggalku nanti suatu fitnah atau ujian atau cobaan atau godaan yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki melebihi fitnah wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, waspadalah kalian terhadap godaan dunia dan ujian wanita, sebab awal mula godaan yang terjadi pada Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari kedua riwayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa wanita adalah aurat yang harus ditutupi fisiknya. Mereka dijadikan alat oleh syaitan untuk merusak keimanan bagi kaum Adam, kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus memperingatkan kaum Adam agar berwaspada dan berhati-hati dari ujian yang ditebarkan oleh para syaitan melalui kaum wanita. Oleh karena itu, Islam secara khusus memberikan rambu-rambu ketat bagi kaum wanita, agar syaitan tidak memperalat mereka untuk menyesatkan Bani Adam. Adapun beberapa adab berpakaian bagi perempuan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, menutup aurat. Menutup aurat sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nur
ayat 31 tentang kewajiban menutup aurat bagi perempuan, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Kemudian terdapat pula hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah pun bersabda dan berpaling darinya, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid atau sudah balik, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Kemudian yang kedua, wanita dilarang bertabaruj, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Yang artinya, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dalam lisanul Arab dijelaskan bahwa tabaruj adalah seorang wanita yang menampilkan perhiasannya serta menampakkan wajah dan keindahan tubuhnya di hadapan lelaki yang bukan suaminya. Begitu pula menampakkan segala sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat mereka atau lelaki dan berlenggak-lenggok di dalam berjalan. Pakaiannya harus tebal, tidak tipis dan transparan. Upaya menutup aurat tidak akan tercapai kecuali dengan pakaian tebal. Adapun pakaian menerawang yang memperlihatkan tubuh wanita secara transparan, hal ini justru akan semakin menambah fitnah. Selain itu, hal ini jelas termasuk tabaruj yang dikecam berpakaian namun telanjang. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di generasi umatku wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Laknatlah mereka, karena mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Hadis riwayat At-Tabarani yang disahihkan oleh Albani. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah kaum wanita yang memakai pakaian tipis yang membentuk tubuh dan tidak menutup aurat. Secara istilah, mereka ini berpakaian namun hakikatnya telanjang. Pakaiannya harus panjang lagi longgar, tidak sempit atau ketat. Tujuan pakaian adalah menghindari dari ketergodaan dan tidak mungkin tercapai kecuali dengan pakaian lebar dan longgar.
Adapun pakaian sempit atau ketat, walaupun menutupi kulit, namun tetap menampakkan lekuk sebagian atas seluruh tubuh. Hal ini jelas mengundang godaan, seolah-olah telanjang. Apalagi dengan kain yang sewarna dengan kulitnya. Lebih besar lagi dosanya bila dipadu dengan pakaian mini lagi transparan. Hadis pada poin sebelumnya juga sebagai dalil untuk poin ini karena termasuk makna berpakaian tapi telanjang. Kemudian yang kelima, tanpa parfum atau pewangi. Banyak sekali hadis yang melarang wanita memakai parfum ketika keluar rumah, walaupun menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium aromanya, maka dia adalah pezina. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Larangan memakai parfum ini juga terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Zainah As-Saqafiyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum wanita, jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, janganlah dia memakai parfum. Nah, apalagi pergi menuju ke masjid untuk beribadah atau sholat berjamaah saja seorang wanita dilarang memakai parfum. Lalu bagaimana halnya dengan keluar ke mal, jalan umum, dan tempat keramaian lainnya? Tentu larangannya lebih keras lagi, terutama keluar rumah di saat malam hari, karena fitnahnya lebih dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun wanita yang memakai parfum, dia tidak boleh menghadiri jamaah salat Isya bersama kami. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang keenam, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Dari Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, dia berkata, ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ada seorang wanita memakai sandal yang biasa dipakai laki-laki. Beliau radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang menyerupai pria. Hadis riwayat Abu Daud yang dinyatakan sahih oleh Albani. Lalu Al-Imam Al-Zahabi dan Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah memasukkan perbuatan wanita yang menyerupai pria sebagai dosa besar. Yang ketujuh, dengan tidak menggunakan pakaian yang menyerupai wanita kafir. Pakaian tersebut dapat disebut menyerupai orang kafir apabila suatu pakaian memang menjadi ciri khas dari orang kafir tersebut. Mengenai hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menyerupai suatu kaum seolah ia bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Ahmad Syakir. Lalu seperti apa pakaian orang kafir itu? Yaitu jelas, mereka tidak menutup auratnya. Contohnya adalah pakaian yang seperti kekurangan bahan, terbuka dengan berbagai jenis dan model yang juga sengaja dipakai untuk dipertontonkan atau digunakan di hadapan umum. Selanjutnya yang ke-8, tidak boleh memakai pakaian kemasyhuran. Dari Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani mengatakan,
Kemudian ketahuilah, saya ingin memperingatkan di antara perhiasan yang terlarang untuk ditampakkan wanita adalah apa yang banyak digunakan wanita-wanita glamor di zaman ini yang digunakan di atas busananya, yang mereka kenakan ketika keluar rumah, yaitu kerudung tenunan dari sutra yang berwarna-warni, yang terdapat ukiran-ukiran warna emas dan perak yang sangat mempesona mata orang-orang. Dan saya memandang seorang kepala keluarga yang membiarkan istri mereka dan wanita anggota keluarganya keluar rumah dengan busana demikian dan berjalan bersama lelaki ajnabi atau yang bukan mahram, itu adalah bentuk qillatul ghirah atau minimnya rasa cemburu. Dan perkara seperti ini sudah terlanjur umum terjadi di masyarakat. Maka dari itu, bahan juga model pakaian muslimah tidak boleh terlalu mewah, berlebihan, atau menyolok mata dengan warna-warna aneh hingga menarik perhatian orang, apalagi jika menimbulkan rasa sombong. Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya, dan mode Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk muslimah, memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Bila pakaian adat pada umumnya itu bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat universal, yang artinya muslimah bisa memakainya dimanapun ia berada. Masalah yang paling sering menimbulkan salah paham adalah anggapan kebanyakan orang menjadikan seragam pesantren tradisional sebagai mode busana muslimah, sehingga terkesan bahwa busana muslimah itu kampungan, ketinggalan zaman, tidak modern, out of date, dan sebagainya. Padahal Islam tidak mengharuskan muslimah mengenakan mode seperti itu. Islam hanya memberikan batasan-batasan yang harus ditutupi, sedangkan untuk modenya terserah kepada selera kita masing-masing pemakai. Yang penting itu harus memperhatikan kriteria yang dapat dijadikan standar mode busana muslimah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Fungsi berpakaian. Yang pertama, sebagai penutup aurat. Dan yang kedua, sebagai perhiasan. Maksudnya adalah sebagai perhiasan untuk memperindah penampilan di hadapan Allah dan sesama manusia. Dan yang ketiga, sebagai pelindung tubuh dari hal-hal yang merusak seperti panas, dingin, angin kencang, sengatan matahari, dan sebagainya. Mungkin itu saja pembahasan materi dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.